Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Allah kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa hari lagi insyaallah ta'ala kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang membawa keberkahan, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang membawa banyak kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti-nanti oleh setiap muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup pintu-pintu kejelekan. Allah buka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunannya di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan itu? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan puasa itu agar mereka menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa supaya kita mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita semua, yakni janji untuk masuk ke dalam surga Allah. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran tentang surga Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab, di antara cara seorang hamba bisa menjadi hamba yang bertakwa adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Maka hendaknya setiap hamba memperbanyak doa, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dirinya untuk mendapatkan dan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Dia berdoa minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan saleh di dalamnya, untuk meraih berbagai janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melaksanakan ketaatan di dalam bulan yang suci itu. Dia perbanyak doanya. Dia berdoa kepada Allah agar dia disampaikan ke bulan tersebut. Dia berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amalan soleh di bulan tersebut. Dia perbanyak doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan mensucikan dirinya. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara bertaubat kepada Allah dari seluruh perbuatan maksiat yang dia lakukan. Tinggalkan perbuatan maksiat itu. Lepaskan semuanya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita dengan amalan-amalan saleh, walaupun kecil, walaupun sedikit. Tinggalkan segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Persiapan kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang suci, bulan yang di dalamnya banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Ramadan dia sudah persiapkan dirinya. Dia perbanyak istighfar kepada Allah. Dia meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan amalan-amalan saleh. Terlebih utama puasa-puasa sunnah sebelum dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, agar dirinya terbiasa melaksanakan puasa itu. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa agar kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, bukan untuk menyiksa kita, akan tetapi supaya kita meraih manfaat yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa masuk ke dalam surganya. Maka dia berdoa, beristighfar, mengamalkan amalan saleh menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar nanti ketika dia sudah masuk dalam bulan Ramadan dia sudah siap. Dia sudah siap untuk melaksanakan amalan-amalan saleh berikutnya di bulan tersebut, agar dia termotivasi, bersemangat untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Berarti dia sudah punya persiapan, sudah punya persiapan untuk menyambut tamu yang istimewa itu. Bayangkan kalau ada tamu istimewa, tamu yang terhormat akan datang berkunjung ke tempat kita, ke rumah kita atau kantor kita, maka saya yakin kita pasti akan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tamu yang istimewa itu dengan sambutan-sambutan yang baik, sambutan-sambutan yang terbaik untuk tamu yang istimewa itu. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya mempersiapkan diri menyambut tamu yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita. Kebahagiaan yang sangat besar
rasa suka, rasa cinta dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu tanda keimanan seorang hamba. Kalau ada orang yang bersedih, sedih dia datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Sulit dia untuk berbuat maksiat, tutup tempat-tempat maksiat, bersedih dia. Itu tanda imannya sedang turun, sedang sakit imannya. Tapi jika seorang hamba berbesar hati, bahagia, suka, cinta dengan datangnya bulan Ramadan, itu tanda imannya sedang meningkat. Seorang hamba cinta dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia persiapkan dirinya dengan amalan-amalan saleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan yang penuh keberkahan itu. Dia laksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua, dimudahkan untuk mengamalkan amalan saleh sebelum datangnya bulan suci Ramadan dan nanti ketika bulan Ramadan itu akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama ramadana imanan wa ihtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dalam sebagian riwayat disebutkan man qama ramadana, barang siapa yang berdiri salat di malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanannya kepada Allah. Jadi dia puasa, dia sholat tarawih, itu karena imannya kepada Allah. Yang kedua, wahtisaban, karena dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan karena mengharapkan pahala. Dengan dua syarat ini, maka seorang hamba akan meraih ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kita semua banyak dosanya. Kita pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat maksiat kepada Allah. Inilah waktunya kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Kita lepaskan semua perbuatan maksiat itu. Sudah datang waktunya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang selalu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh ampunan Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita di tempat ini kecuali dia pasti pernah melakukan dosa. Dia pasti pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Mereka berdosa. Mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan maksiat kepada Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak menyebutkan sebaik-baik manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti dia pernah melakukan kesalahan. Pasti dia pernah melakukan pelanggaran. Pasti dia pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebutkan
Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat masih terbuka selama nyawa masih di kandung badan, selama matahari masih terbit di tempat terbitnya dan tenggelam di tempat tenggelamnya. Terbuka pintu taubat bagi mereka-mereka yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka pintu taubat bagi mereka-mereka yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang bulan di mana bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan-keberkahan bagi hamba-hambanya ketika mereka mengamalkan amalan soleh di bulan tersebut. Itulah bulan suci Ramadan. Ketika mereka melaksanakan puasa, di dalamnya mereka memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Di dalamnya mereka melaksanakan salat sunnah. Di malam harinya mereka melaksanakan salat tarawih. Kemudian mereka berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya jauh hari sebelum Ramadan untuk mengamalkan amalan soleh, bertekad kuat untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dia berazam dengan azam yang tinggi untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat yang dia lakukan selama ini. Semua kita pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, khatib mengajak diri pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Betapa banyak manusia-manusia yang dahulu dia adalah manusia yang bejat, manusia yang rusak, manusia yang banyak dosanya. Di bulan suci Ramadan dia berubah menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang bermanfaat bagi hamba-hamba yang lainnya, menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan itulah banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tadinya dia adalah orang yang suka berbuat dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh, menjadi hamba-hamba yang selalu mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah, menjadi hamba yang selalu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua, dimudahkan untuk bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardhanil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.